Teori menarik pengamat MotoGP soal insiden Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di Portugal. Insiden Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di Portugal memancing pengamat MotoGP. Carlo Pernat keluarkan teori yang menarik. Insiden senggolan tersebut terjadi pada balapan utama yang mentas kemarin Minggu, 24 Maret 2024. Kecelakaan ini jadi makin dramatis karena muncul jelang adu cepat berakhir. Akibat dari kecelakaan itu memang tidak menimbulkan cedera bagi dua pembalap yang terlibat. Namun, mereka sama-sama kehilangan poin penting. Membahas insiden ini, Pernat mengeluarkan teori yang menarik. Menurutnya, Bagnaia takkan terlalu menekan hingga terjadi kontak andai yang ada di depannya bukan Marquez. Sang pengamat menilai hal semacam itu adalah sesuatu yang wajar. Sebab The Baby Alien adalah juara dunia 8 kali yang kehadirannya membuat pembalap lain jadi semakin bersemangat untuk menyalip. Jelas bahwa itu adalah kecelakaan balapan, terangnya. Tetapi, jika yang ada di sana adalah pembalap lain dan bukan Marc Marquez, mungkin Pecco takkan berusaha terlalu keras. Perlu ditegaskan bahwa Marc Marquez memang menekan. Kemudian, Pecco memberikan respons. Jika musuh mengganggu Anda sampai ke ranah politik, maka itu hal yang normal, sambungnya. Persaingan semacam ini dinilai Pernat harus ada dalam MotoGP. Hal itulah yang membuat balapan jadi semakin menarik. Hal semacam itu malah harus ada. Jadi, mari kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Saya sendiri malah mengharapkan pertarungan yang seperti itu. Ini adalah olahraga yang penuh persaingan. Hal itu yang membuatnya jadi menarik, tutupnya. Terlepas dari hal itu, gagal memetik poin membuat Bagnaia harus turun ke posisi 4 dalam klasemen. Di sisi lain, Marquez tertahan di peringkat ke-6. Sementara itu, peran Dani Pedrosa kembali disinggung saat Pedro Acosta tampil ciamik sebagai pendatang baru di pentas MotoGP 2024 bersama KTM. Menjadi satu-satunya rookie alias pembalap pemula untuk tim gas-gas Tech 3 KTM, Pedro Acosta tentu akan mudah disorot para pengamat. Ya, juara dunia kelas Moto2 musim 2023 tersebut tampil kompetitif dalam dua balapan pertama MotoGP 2024 di Qatar dan Portugal. Pada balapan debutnya di kelas utama MotoGP yang berlangsung di sirkuit Lusail, Qatar, Acosta mampu bersaing di barisan depan. Alhasil, Acosta pun menyudahi balapan utama GP Portugal dengan menempati finish di urutan ketiga. Hasil tersebut tentu sangat menggembirakan bagi Acosta di mana dia hanya membutuhkan 2 seri saja untuk meraih podium pertama. Tak ayal, performa Acosta sejauh ini mampu mencuri banyak perhatian, salah satunya datang dari Fabio Di Giannantonio. Pembalap yang mengaspal untuk tim milik Valentino Rossi Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu kagum dengan Acosta. Di Gia yang sebelumnya harus tergusur dari Gresini Racing karena kehadiran Marc Marquez menilai Acosta tampil sangat baik. Dengan adaptasi yang sudah oke, Di Gia menyebut bahwa Acosta membalap sudah seperti Tuhan. Sangat bagus, membalap seperti Tuhan, bahkan dia membalap sangat bagus di kelas Moto2, ucap Di Gia, dilansir bolasport.com dari Motosan. Marc Marquez dibela Jorge Lorenzo, harusnya Francesco Bagnaia ikhlas disalip pada MotoGP Portugal 2024. Jorge Lorenzo buka suara terkait insiden yang terjadi antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia pada MotoGP Portugal 2024. Seri MotoGP Portugal 2024 yang bergulir di sirkuit internasional Algarve, Portimao, Portugal akhir pekan kemarin menghadirkan drama. Dua pembalap hebat yakni Marc Marquez dari Gresini Racing dan andalan Ducati Francesco Bagnaia harus pulang dengan tangan hampa. Di sesi balapan utama, dua rider tersebut sama-sama gagal meraih poin karena mengalami crash akibat bersenggolan satu sama lain. Melihat Marquez menyalipnya, Bagnaia lantas melakukan aksi balapan di tikungan yang berbentuk penjepit rambut alias hairpin tersebut. Dengan celah sempit, juara bertahan 2 musim terakhir tersebut mencoba sekuat tenaga untuk merebut lagi posisinya dari tangan Marquez.
Pada saat yang sama, peraih 8 gelar juara dunia tersebut mencoba kembali ke jalur lomba dan kontak pun tak bisa dihindari. Kecelakaan yang dialami Bagnaia dan Marquez turut mengundang komentar dari mantan pembalap MotoGP Jorge Lorenzo. Peraih gelar juara dunia kelas utama 3 kali tersebut tak menampik bahwa Marquez merupakan sosok pembalap yang agresif. Akan tetapi dalam kasus ini, Lorenzo berupaya untuk menyampingkan hal tersebut karena ada pandangan lain. Corcuera memberikan pembelaan kepada Marquez atas insiden ini di mana dia dianggap tidak bersalah. Marc Marquez adalah pembalap agresif tapi dalam momen yang spesifik menurut saya dia tidak bisa disalahkan, ucap Lorenzo. Karena pembalap yang menyalip rival di depannya, dia tidak memiliki visibilitas lengkap 360 derajat. Di sisi lain, orang yang berada di belakang dalam hal ini Bagnaia dapat melihat gelagat Marquez untuk kembali ke racing line, imbuhnya. Lebih lanjut, Lorenzo merasa seharusnya Bagnaia bisa mencegah insiden ini dengan membiarkan Marquez masuk ke jalur lomba terlebih dulu. Jadi dalam kasus ini, Pecco harusnya bisa mencegah kecelakaan ini dengan membiarkan Marquez melewati tikungan untuk berada di depannya, ucap Lorenzo. Sebaliknya, Bagnaia melihat ruang kecil, dia membuka gas sedikit lebih banyak dari biasanya untuk meluncur. Tetapi ruang di sana sangat sempit, mereka berdua memiliki niat yang sama menggapai tikungan itu lebih dulu, akhirnya mereka saling bersenggolan. Dalam kesempatan yang sama, Lorenzo setuju dengan langkah FIM Stewart MotoGP yang tidak menghadirkan sanksi bagi kedua pembalap itu. Dalam hal ini, menurut saya, Marquez tidak bersalah dan Pecco bisa saja menghindari tabrakan itu, kata Lorenzo. Tapi FIM sudah tepat untuk tidak memberikan hukuman kepada mereka berdua, imbuhnya. Sementara itu, pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, tak sedikit pun merasa kecewa setelah harapan podium ganda di MotoGP Portugal 2024 melayang. Antusiasme Maverick Vinales dalam menuntaskan akhir pekan MotoGP Portugal 2024 di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, harus berakhir sangat pahit. Pembalap asal Rossis, Spanyol, itu sejatinya punya peluang besar untuk podium atau bahkan menang pada balapan yang berlangsung pada minggu kemarin. Vinales mampu mengisi posisi kedua sejak awal dan menjaga jarak dengan Jorge Martin. Posisi kedua Vinales hampir tak tersentuh sepanjang balapan. Akan tetapi, bencana datang pada lap terakhir ketika Vinales mendadak mengalami masalah teknis pada motor Aprilia RSGP yang ditungganginya. Pembalap berjuluk Top Gun secara tiba-tiba melambat di dekat lintasan lurus start-finish. Dengan cepat Vinales turun ke posisi 4 setelah disusul Enea Bastianini hingga pembalap Rookie Pedro Acosta. Setelah berusaha untuk tetap bertahan balapan, Vinales berakhir di aspal karena mengalami hixide dan terlempar dari motornya di tikungan 1.